seluruh dunia, penyakit gagal ginjal kronis atau PGK telah menjadi beban kesehatan yang sangat besar. Ratusan juta orang hidup dengan PGK, dan jutaan di antaranya meninggal setiap tahun karena komplikasi yang disebabkan oleh penyakit gagal ginjal kronis. Di Indonesia, PGK telah menjadi salah satu penyebab utama kematian. Berdasarkan laporan Indonesian Renal Registry atau IRR dan Riskesdas tahun 2018, angka pasien gagal ginjal terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, ada lebih dari 21.000 pasien yang didiagnosis dengan PGK. Jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 25.000 dalam tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 150.000 pada tahun 2019. Tren ini menyebutkan bahwa penyakit gagal ginjal menjadi salah satu masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih di negara kita. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis? PGK adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap sehingga tidak mampu lagi menyaring zat sisa dan kelebihan cairan dari darah dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berakhir menjadi penyakit ginjal stadium akhir atau end-stage kidney disease yang mengharuskan pasien untuk menjalani dialisis ataupun transplantasi ginjal agar tetap bertahan hidup. Sayangnya, jumlah unit dialisis di Indonesia masih sangat terbatas. Menurut berbagai jurnal kesehatan, unit pelayanan kesehatan yang mampu memberikan layanan dialisis hanya sedikit, terutama hemodialisis yang menggunakan mesin cuci darah. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadikan akses ke fasilitas kesehatan lebih menantang. Dalam keterbatasan tersebut, hemodialisis bukanlah satu-satunya solusi yang bisa diandalkan. Ada metode alternatif yang dianggap lebih praktis dan juga efektif, terutama di wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas. Metode ini dikenal sebagai Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Berbeda dengan hemodialisis, CAPD tidak memerlukan mesin atau fasilitas klinik khusus. Pasien dapat melakukan prosedur ini di rumah menggunakan selaput peritoneum tubuh mereka sendiri sebagai filter alami untuk membersihkan darah. Menurut beberapa studi, CAPD juga lebih cost efektif dibandingkan hemodialisis karena tidak memerlukan alat yang rumit dan dapat dilakukan tanpa harus sering mengunjungi rumah sakit. Dilansir dari komunitas pasien cuci darah Indonesia, ahli dari seluruh dunia bersepakat bahwa CAPD merupakan terapi pengganti fungsi ginjal yang lebih baik jika dibandingkan dengan terapi cuci darah atau hemodialisis. Dalam 3 tahun pertama, CAPD memiliki banyak keuntungan, salah satunya mampu memberikan kualitas hidup pasien yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas hidup pasien hemodialisis. Dengan semakin meningkatnya jumlah pasien gagal ginjal kronis serta keterbatasan fasilitas hemodialisis, CAPD menjadi solusi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Pemerintah kini juga tengah berupaya memperluas latihan bagi tenaga medis dan memperbaiki fasilitas kesehatan agar metode CAPD lebih banyak tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, CAPD sudah menjadi bagian yang di-cover oleh BPJS Kesehatan, sehingga semakin meringankan biaya yang harus ditanggung pasien. Karena solusi yang diberikan harus komprehensif, bukan hanya dari sisi pengadaan alat atau tenaga medis, tetapi juga edukasi kepada masyarakat, lalu dilaksanakannya kampanye-kampanye kesehatan ginjal, kini harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit ginjal kronis dan pemahaman tentang metode CAPD sebagai salah satu alternatif dialisis. Oleh karena itu, kami, Tutor Limagus, mengadakan kegiatan harmoni, hidup aman dan nyaman dengan terapi CAPD yang mana kami tidak hanya berfokus kepada tindakan preventif dari PGK, tapi kami juga memperkenalkan terkait CAPD. Berdasarkan Indonesia Renal Registry pada tahun 2019, dikatakan bahwa 99% pasien gagal ginjal memilih hemodialisis sebagai terapi pengganti ginjalnya, berbanding jauh dengan angka CAPD yang hanya 1%. Dari situ, kita bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait CAPD ini, bahwa CAPD ini merupakan solusi yang efektif untuk gagal ginjal. Rangkaian kegiatan harmoni dibagi menjadi pre-event, main event, dan juga post-event. Seluruh kegiatan harmoni berkolaborasi dengan komunitas pasien cuci darah Indonesia, baik cabang Jawa Barat maupun nasional. Pre-event harmoni menyelenggarakan open donasi yang sudah disebar di berbagai platform guna memperluas pengetahuan masyarakat terkait KPCDI. Open donasi diinformasikan melalui platform digital kami dan juga KPCDI Jawa Barat, sehingga diperkirakan telah menjangkau lebih dari 1.000 orang.
Semua hasil donasi telah disalurkan ke rekening resmi KPCDI. Main Event Harmony menargetkan pasien gagal ginjal yang melakukan hemodialisis dan juga mahasiswa kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyebarluaskan informasi terkait CAPD. Main event ini memiliki tema mengenal CAPD lebih dekat dari kacamata praktisi kesehatan hingga pengalaman pasien. Sehingga kami mengundang Dr. Rizky Andika, spesialis penyakit dalam KGH, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, yang memiliki pengalaman di bidang dialisis. Dan juga Pak Muhammad Ridwan Faris, seorang pasien gagal ginjal yang menggunakan terapi CAPD sejak tahun 2022. Tidak hanya bekerja sama dengan KPCDI, kami juga berkolaborasi dengan Vima KB, Sambe, dan juga Baxter yang bertanggung jawab dalam pendistribusian perlengkapan CAPD. Kegiatan ini dihadiri oleh total 26 orang dari kategori pasien, pendamping pasien, dan juga mahasiswa. Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan tutor 5, Ketua Umum KPCDI yaitu Bapak Tony Richard Samosir, dan terakhir oleh Profesor Dr. Rudi Supriyadi, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal dan Hipertensi, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan overview dari penyakit ginjal kronis itu sendiri yang dipresentasikan oleh tutor 5 sebagai trigger situation untuk kegiatan talk show bersama Dr. Rizky dan juga Pak Ridwan. Acara dilanjutkan dengan talk show yang dimoderatori oleh perwakilan tutor 5 dan berlangsung secara interaktif dari segala kalangan mulai dari pasien, mahasiswa, hingga pendamping bertanya pada saat sesi Q&A. Acara dilanjut lagi dengan sesi ice breaking, lalu dilanjut dengan kegiatan sharing session melalui pembuatan poster terkait CAPD dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh audiens terhadap dirinya sendiri di masa lalu, masa depan, serta teman-teman di luar sana sebagai bentuk mental support. Asesmen selama rangkaian acara Harmoni telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara. Asesmen yang kami lakukan berbentuk kuesioner dengan menggunakan media Google Form yang terbagi ke beberapa section, di antaranya yaitu identitas pasien, asesmen ketertarikan responden mengenai CAPD, asesmen pengetahuan responden terhadap CAPD, asesmen kepuasan, serta kritik dan saran yang hanya terdapat pada asesmen di akhir acara. Menurut hasil dari seluruh asesmen, semua responden sahabat KPCDI sebelum menghadiri acara Harmoni telah mengetahui apa sih terapi CAPD itu. Namun, setelah menghadiri acara Harmoni, terdapat peningkatan ketertarikan responden untuk menggunakan terapi CAPD. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilaksanakan, sahabat KPCDI tertarik untuk menggunakan terapi CAPD dikarenakan penggunaannya yang mudah, efektivitas dalam menggantikan fungsi ginjal, dapat dilakukan tanpa memerlukan bantuan orang lain, memungkinkan seseorang untuk tetap bekerja, dan dapat menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, sebagian besar responden mahasiswa-mahasiswa dan lainnya, 13 dari 26 orang telah mengetahui CAPD. Lalu terdapat 7 orang yang masih ragu-ragu terkait pengetahuan CAPD di awal acara dan mencari tahu mengenai CAPD di akhir acara. Semua responden menunjukkan ketertarikan terhadap CAPD dan ingin ikut menyebarluaskannya di masyarakat. Ketertarikan ini juga menunjukkan peningkatan di akhir acara. Beberapa cara yang dinilai efektif oleh responden untuk menginformasikan CAPD meliputi kolaborasi dengan tenaga medis kesehatan, kampanye melalui media sosial, edukasi langsung kepada masyarakat, seminar, dan workshop. Selain itu, responden juga memberikan saran untuk melakukan edukasi secara langsung kepada pasien CKD, menggunakan media offline ataupun online, mensosialisasikannya langsung di rumah sakit, dan melakukan advokasi dalam menyampaikan informasi tentang CAPD. Efektivitas metode edukasi dinilai melalui NGen Score yang dibagi menjadi 3 kategori. NGen Score di bawah 0,3 masuk ke dalam kategori rendah, NGen Score lebih dari 0,3 atau sama dengan 0,3 dan kurang dari 0,7 atau sama dengan 0,7 masuk ke dalam kategori sedang, dan NGen Score lebih dari 0,7 masuk ke dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, metode edukasi yang dilakukan sangatlah efektif dan terdapat peningkatan pengetahuan responden berdasarkan NGen Score lebih dari 0,7 yaitu 0,87 berdasarkan hasil pretest dan posttest. Serta hasil kepuasan acara, semua responden merasa puas dengan acara Harmoni dilihat dari hasil kuesioner kepuasan responden mencapai rata-rata 9,62 dari 10. Terapi
terakhir untuk post event, sesuai dengan pengalaman yang dirasakan oleh Pak Ridwan yang merasakan minimnya informasi terkait gagal ginjal dan CAPD, kami membuat video edukasi yang disebarluaskan ke berbagai platform dengan harapan informasi bisa sampai ke berbagai kalangan. Terdapat 2 video edukasi, di mana yang pertama berfokus kepada edukasi dan pencegahan penyakit ginjal kronis dan terapi pengganti ginjal saat-satunya CAPD, berkolaborasi dengan Dr. Rizky dan unit dialisis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Untuk mendukung kampanye kesehatan terkait CAPD yang lebih kredibel, kami membuat video testimoni dengan seorang pasien CAPD, yaitu Ibu Devi yang sudah menjadikan CAPD sebagai teman sehari-harinya dalam menunjang kehidupan bekerja beliau. Tentunya untuk memperluas kebermanfaatan serta keberlanjutan dari kegiatan kami akan mengirimkan hasil kuesioner ketertarikan kepada KPCDI Cabang Bandung untuk menindaklanjuti dengan mengarahkan pasien yang tertarik dengan CAPD. Menjadikan video edukasi sebagai keberlanjutan yang akan terus ada di sosial media maupun platform lainnya seperti web KPCDI. Juga mengajukan penayangan video edukasi pada Poliginjal RSHS agar lebih sesuai dengan urgensi dan ketepatan sasaran. Dari seluruh rangkaian tersebut, pastinya ada hal yang perlu dievaluasi, seperti kurangnya publikasi waktu kegiatan, sehingga tidak semua KPCDI Cabang Bandung dapat hadir pada saat hari H. Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Melalui Harmoni, kita bersama-sama belajar dan berdiskusi dengan mereka yang sedang berjuang. Tetapi perjuangan ini belum berakhir. Penyakit ginjal kronis masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Dan peran kita, baik sebagai mahasiswa, tenaga medis, maupun masyarakat umum sangatlah penting. Edukasi dan kesadaran adalah kunci untuk memberikan harapan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien penyakit ginjal kronis. Kami berharap edukasi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus bergema, menyebar, dan juga memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Mari bersama-sama membangun masa depan kesehatan ginjal yang lebih baik, di mana setiap orang memiliki akses yang layak untuk perawatan yang mereka butuhkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari Harmoni. Bersama kita bisa untuk hidup yang lebih sehat dan penuh harapan. Harmoni, hidup aman.